الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengorbanan bapak-bapak semuanya diterima oleh Allah. Perjalanan bapak-bapak yang sangat jauh dari Sabang sampai Merauke, kemudian jalan ke Metropolitan Jakarta ini. Mudah-mudahan tiket yang bapak-bapak beli ataupun sangu yang bapak-bapak gunakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak semua datang ke tempat ini tidak ada niat-niat keduniaan. Tidak ada niat-niat dagang, tidak ada niat politik, tidak ada niat bisnis dan sebagainya. Tetapi semuanya niatnya mukhlis, ikhlas karena Allah. Bagaimana supaya agama yang mulia ini mudah diamalkan oleh diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan umat manusia di seluruh dunia ini. Kalau sampai sekarang ada niat-niat yang tidak lurus, maka insya Allah kita luruskan niat kita, bahwa kita datang ke Masjid Jami Al-Muttaqin Ancol. Ini adalah semata-mata untuk hadir musyawarah, memikirkan agama yang mulia, bagaimana supaya agama yang mulia ini bisa berkembang di seluruh dunia, minimal di tempat kita, bagaimana semua orang Islam mengamalkan agamanya dengan sempurna. Sebab hanya dengan amalan agama manusia atau kita semuanya ini akan mendapatkan keselamatan, kejayaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Bukan di dalam harta benda, pangkat, derajat, materi, kebendaan dan sebagainya, tetapi hanya di dalam iman dan amal saleh.
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, siapa saja, wa huwa mu'minun, dan ada iman dalam dirinya, orang yang beramal saleh tadi, maka janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat akan diberikan kehidupan yang lebih baik lagi, yaitu kenikmatan surgawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semuanya di dalam golongan ini insyaallah. Bapak yang mulia, pentingnya musyawarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan musyawarah ini diapit dengan dua perintah yang besar. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi musyawarahnya diapit dengan perintah salat dan perintah infak. Dikatakan bahwa salat itu adalah mujadahnya badan kita. Nah, kalau badan kita gemuk tetapi sregep, rajin, semangat salat, itu pahalanya tentu lebih banyak daripada yang kurus. Jadi dikatakan sewaktu orang itu lagi rukuk, maka fadilahnya itu seperti sedekah emas seberat badan dia. 1 kintal tidak apa-apa, tapi rajin sholat. Daripada yang krempeng tapi malas sholat. Sama-sama rajinnya, yang gemuk lebih banyak pahalanya. Sewaktu kita sujud, itu seolah-olah mencium kaki Allah. Sehingga kita diperbanyak untuk sujud, atau memperbanyak, yaitu sujud. Mengangkat tangan takbiratul ula, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan kita lepaskan daripada dunia dan segala isinya tadi. Dan lain sebagainya. Menghapus dosa dari waktu sholat ke sholat yang lain. Kita Jumat ini menghapus dosa dari Jumat ini sampai Jumat depan. Dan seterusnya. Kemudian adalah perintah musyawarah. Wa amruhum shura bainahum. Dan setiap masalah hendaklah kamu musyawarahkan. Satu ketika, satu orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, baik mana antara hidup dan mati? Nabi bersabda, laukana khiyarukum umaraukum. Apabila masih ada orang-orang yang baik, adil, jujur, amanah menjadi pemimpin kalian. Wa aghniyaukum asqiyaukum. Dan orang-orang kaya masih suka sedekah. Masih suka infak. Tidak bakhil, tidak pelit. Tapi senang sedekah. Dan setiap masalah kamu musyawarahkan, maka hidup di atas bumi masih lebih baik daripada hidup di bawah bumi atau mati. Jadi hidup itu masih ada harapan baik daripada kita itu mati. Tetapi sebaliknya, kata Nabi, kalau orang-orang yang culas, orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang zalim menjadi pemimpin kalian, kemudian orang-orang kaya menjadi bakhil, tidak lagi mau infak, tidak lagi mau sedekah, membantu yang lemah, membantu yang fakir, yang miskin. Kemudian perkara-perkara kamu dipimpin wanita, maka mati itu lebih baik daripada kamu hidup di atas bumi. Nah, ini masih ada harapan kita ini, Masya Allah.
insya Allah kita hidup di atas bumi lebih baik daripada kita hidup di kolong bumi. Artinya hidup ini masih ada harapan baik kalau kita sungguh-sungguh menggunakan potensi yang ada pada diri kita ini untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insya Allah. Waktu kita tidak lama. Hanya Jumat, ini pun sudah Jumat, kemudian Jumat sore, Sabtu siang, kemudian Ahad pagi itu sudah doa. Sudah doa nasihat, terus nanti kita lanjutkan musyawarah. Zuhur itu biasanya sudah pada selesai, artinya meninggalkan daripada masjid ini. Jadi waktu itu tidak lama. Maka gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Itu setiap provinsi itu dibatasi jumlahnya. Itu aja menurut kawan-kawan itu belum istilahnya sepakat betul sebenarnya. 500 itu masih kebanyakan. Jadi Rewin Pakistan yang begitu besar dakwanya, itu kalau musyawarah Pakistan itu hanya 20 orang. Jadi nanti umpamanya dipanggil antum itu hanya 150 orang, jangan protes. Daripada di sini pada di kamar, di sini pada di belakang, di sini ngantuk, apa manfaatnya kan? Nah, baiknya itu ya mungkin sak provinsi wong 5 tapi tawajuh itu lebih baik daripada satu provinsi 50 orang tapi tidak tawajuh. Yang besar maksudnya provinsi yang besar. Provinsi yang kecil 1 orang mungkin sudah cukup. Sehingga nanti sungguh-sungguh dia. Atau 2 orang lah, kalau 1 orang mungkin nanti miss ataupun istilahnya ngantuk, nah nanti yang satunya itu tidak ngantuk. Nah ini artinya untuk itu maka penting sekali jangan sampai ada karguzari di satu daerah atau satu provinsi itu menjadi berselisih di daerahnya itu. Jadi pulang dari musyawarah di Jakarta, kemudian sampai di daerahnya yang hadir 5 orang, yang 3 orang tawajuh duduk di masjid ini, yang 2 itu tidak tawajuh. Kemudian yang 3 tadi menyampaikan, oh ini begini, ada perubahan. Sekarang ini di Indonesia itu baru 851 masjid yang hidup 5 amal umpamanya. Nah, sedang yang 2 tadi tidak dengar, enggak, siapa bilang? Siapa bilang dia tidak tahu, tidak duduk di kamar, malah dia itu protes kepada yang duduk, kepada yang paham. Itu jangan sampai ada begitu. Jadi kalau 5 orang ya 5 orang itu sama persepsinya, hasilnya. Kalau perlu nanti habis mudzakarah, antum 5 orang dari satu kabupaten atau markas tadi itu kumpul, kemudian menyamakan persepsi, sehingga nanti disampaikan karkun atau disampaikan di daerahnya itu satu suara yang dari Jakarta ini. Jangan sampai ada 2 suara atau ada lain-lain suaranya. Itu maka sangat penting bagaimana supaya kita ini orang sudah pada kudama semua, pada orang lama semua, ya kan, wis tua-tua kabeh, itu supaya artinya temuwo gitu maksudnya itu. Jangan tua tapi tidak temuwo. Nah itu gitu. Bersedia insya Allah? Malah di hotel atau ini kan apa? Nah, kalau tidak ada namanya protes, nah, di sini malah nginap di hotel. Lo mau musyawarah apa mau senang-senang? Kalau mau senang-senang ya fadol, artinya tapi tidak usah dicatat itu. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa duduk tawajuh, jadi saya tidak usah dicatat. Jadi biar yang tawajuh harusnya kan gitu. Itu namanya dai. Nah, kalau ingin dicatat namanya tapi tidak tawajuh itu ya istilahnya mu'alafnya dakwah. Itu pantas istilahnya itu. Maaf ini bukan keras maksudnya ya, harusnya supaya kita sama-sama ingat mengingatkan itu. Salah ya. Nah, jadi itu pentingnya musyawarah. Kemudian diakhiri dengan wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu perintah Allah untuk berinfak. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan hanya sekedar dihitung-hitung, kemudian dipamerkan, bukan, tapi untuk diinfakkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima.
Nah, itu jadi bukan untuk istilahnya gagah-gagahan, tetapi untuk infak daripada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah musyawarah banyak. Sesaat kita duduk musyawarah memikirkan umat itu lebih baik daripada ibadah sunnah 60 sampai 70 tahun. At-tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina aw sab'ina sanatan. Berpikir sesaat untuk kemaslahatan agama, kemajuan agama lebih baik daripada ibadah yang lamanya 60 sampai 70 tahun. Jadi umpama 3 hari kita itu tidak dikasih makan atau tidak ada yang khidmat, bayar 15.000 sak nampan, itu sudah enak betul itu. Artinya menunya itu juga tidak kalah dengan nasi padang istilahnya, ya kan? Tapi guru hanya 15.000. Itu kan Masya Allah. Artinya ada yang khidmat, ada yang melayani. Umpama itu tidak ada. Kalau hanya Jumat, Sabtu, Ahad selesai, kita itu poso, umpamanya suruh puasa, kita itu sanggup. Karena fadilah yang begitu besar. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Jadi umpama nanti hidangannya itu kurang miroso, istilahnya kurang rasanya, kurang lezat, kurang empuk atau kurang enak. Ini bukan untuk enak-enak kok. Sahabat dulu bagaimana mujahadah mereka? Sehingga kadang-kadang 3 hari itu baru buang air besar, baru ke toilet 3 hari sekali. Itu pun yang keluar itu klotak gitu istilahnya. Jadi seperti kotoran kambing itu. Kotak-kotak. Kalau itu kan jot gitu itu. Saking banyaknya kok keluarnya mudah saja itu masalah. Itu maksudnya untuk keperluan. Alhamdulillah kawan-kawan sudah khidmat, yang pengurus khidmat ini dari Jawa Tengah, dari Jakarta, dari mana-mana insya Allah itu sudah dimusyawarahkan. Jadi insya Allah untuk masalah keperluan tidak usah kemana-mana. Insya Allah ini untuk gizi itu memenuhi. Ini sudah diperhitungkan 4 sehat, 5 sempurna. Cuma susunya mungkin cari sendiri kalau tidak ada nanti. Insya Allah. Nah, Bapak yang mulia, apa tujuan kita musyawarah? Jadi kita ini musyawarah, makalah kita, halakah kita, markas, kemudian pusat ini, tujuannya adalah bagaimana supaya dakwah ini maju. Dari setiap masjid yang ada di Indonesia, 1 juta masjid kurang lebih, itu bagaimana bisa menghantar rombongan ke seluruh dunia. Ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, ke Australia, ke Asia. Dari setiap masjid-masjid kita. Nah, apa itu? Bagaimana prasarananya? Yaitu makomi. Kalau insya Allah kita setiap hari hidupkan makomi 2,5 jam, tidak mustahil dalam waktu tertentu, itu nanti dari rombongan, dari masjid kita sendiri, bisa dibentuk jamaah keluar ke Eropa sana. Bukan rombongan sak provinsi, bukan sak Indonesia, itu nanti bisa dari sak masjid kita. Kalau masjid kita belum, ya sak halakah kita. Sehalakah kita belum, ya sak markas kita. Gitu. Dan bagaimana rombongan seluruh dunia datang masuk ke masjid kita. Sehingga prasarana disiapkan. Kalau bisa ya WC itu ada duduk, ada jongkok. Dan buatnya yang besar. Ini sekarang masjid besar, AC, kemudian kas masjid sekian ratus juta. Tapi WC-nya kecil, kayak untuk anak SD. Jadi itu nanti kalau ada tamu Jordania datang, itu 1 kaki tidak cukup. Ini sudah paham ini kawan-kawan ini, ya. Jadi kalau buat toilet itu yang besar, ada duduk, ada jongkok. Nah, itu disiapkan. Kalau bapak ke Australia tidak ada WC jongkok, itu tidak ada. WC-nya duduk semua di sana. Nah itu. Nanti juga begitu orang-orang foreign itu datang, tidak bisa WC jongkok itu karena biasa di rumahnya itu WC-nya WC duduk. Nah, itu keperluan. Jadi supaya kawan-kawan ini yang pengurus masjid atau imam masjid atau apalah yang bangun masjid, nah itu disiapkan fasilitas itu disempurnakan.
Demikian juga kalau bisa itu ada tempat musafir untuk istirahat, ada dapurnya, ada kulkasnya dipenuhi dengan daging, sayur mayur. Kalau nanti umpamanya rombongan itu dengan khidmat kita dikirim dari rumah kita tidak cocok, nah biar dia bisa mungkin buat omelet sendiri atau buat apa sendiri. Kalau kulkasnya itu dipenuhi dengan daging, sayur mayur dan sebagainya. Jangan ada tamu datang foreign lagi, itu malah dikasih tahu kalau mau belanja warungnya di sana Pak itu. Silakan dengan Pak Ahmad ini, nanti kalau mau jauhlah dengan Pak Abdullah ini, nanti mohon maaf saya hari ini ada urdu katanya. Ada urusan dunia. 2 hari tamu di situ tidak ketemu. Itu namanya bukan orang lama. Mu'alaf tadi itu boleh. Nah, kalau kita orang lama, nah kita apa keperluan daripada tamu itu kita dahulukan. Kalau perlu kita mau ke pabrik atau mau ke kantor, izin sama tamu itu. Saya ini ada urusan di pabrik, boleh enggak saya ke pabrik? Kalau tamu itu bilang enggak, ini khususi dulu sampai bentuk jemaah kes. Oke, siap. Nah gitu. Harusnya nah, kita ini kan malah itu tadi begini, mohon maaf saya ada urdu. Nah itu kalau bisa begitu. Kalau tidak bisa ya minimal itu artinya makomi itu disiapkan. Demikian juga yaitu fasilitas tadi itu untuk keperluan daripada jamaah itu sebaiknya juga disiapkan. Kemudian juga pikir kita itu bagaimana supaya 100% orang Islam balik di kampung kita sholat 5 waktu. Belum jamaah, sholat 5 waktu. Jangan sampai ada 1 orang pun orang Islam yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Karena 1 orang Islam sengaja meninggalkan sholat itu musibah atau bencana dari Allah Subhanahu Wa Taala akan diturunkan di kampung itu. Karena apa? Karena ada 1 orang Islam yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Nah, kalau ada yang umpamanya preman kakap ataupun wanita panggilan, maaf, itu tidak mudarat. Mudaratnya untuk orang tadi saja. Jadi kalau sampai 1 orang Islam meninggalkan sholat, itu mudaratnya itu adalah untuk orang kampung itu. Itu maka target kita musyawarah itu adalah bagaimana 100% orang Islam melaksanakan sholat. Sehingga kalau kita di Pakistan 2 malam sekali dikumpulkan di tempat Haji Shab dulu, sekarang tempatnya Maulana Nazur Rahman, beliau akan target, kemudian pasti akan tanya, di mana, siapa masjid kalian yang sudah penduduknya atau orang-orangnya itu 100% sholat, tidak qadha sholat, tidak meninggalkan sholat. Wong Indonesia tidak ada yang berani ngacung, memang belum ada. Kami yang noleh siji ngene tok. Kalau Pakistan memang sudah banyak di sana itu. Kemarin itu di Karachi itu ada 1000 masjid yang orang kampung itu sudah 100% sholat. Kalau sudah 100% sholat, rahmat Allah, barokah, ketentraman, ya kan, turun di kampung itu. Nah itu maka target kita termasuk itu bagaimana supaya 100% orang Islam di kampung kita itu melaksanakan sholat 5 waktu. Siap insya Allah? Demikian juga bagaimana supaya masjid kita itu hidup seperti Masjid Nabawi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah dan khidmat dengan menghidupkan 5 amal makom itu. Targetnya Indonesia ini nanti 2000 masjid hidup 5 amal. Nah kemarin itu dihitung-hitung kalau kami di Jawa Tengah itu ya 1 halakah tambah 2. 1 halakah tambah 2 masjid yang mungkin kemudian sudah ada 1, ada 2, ada juga yang masih kosong halakah itu. 5 masjid berapa? Jadi tidak berani bicara. Ngene rumah sana bangga. 0 maksudnya itu. Sak halakah belum ada 5 amal makominya. Sempurna. 0 itu kan halakah tidak sehat sebenarnya itu. Halakah tidak sehat. Kalau halakah sehat itu minimal ada 5 amal makominya itu. Itu maka targetnya 2024 ini.
Di 2024 ini adalah 2000 masjid hidup 5 amal makomi. Itu di pundak-pundak kita semuanya. Bukan orang lain. Jadi kita yang memulai mempraktekkan action di masjid kita. Jadi contoh kita ini. Jangan hanya narget, tapi kita sendiri mencontohi bagaimana masjid kita itu hidup 5 amal makomi itu. Sehingga nanti umpama ada rombongan datang, masturot datang, oke, tidak pernah menolak. Kita ini karena masjid kita belum hidup, ya alasan terus. Mau dikirim rombongan, oh maaf yang lain dulu. Maaf yang lain dulu, sudah berapa kali kita ini bilang maaf yang lain dulu. Nah, sehingga ini tidak jalan. Kalau sudah hidup kan fadol, silakan. Ahlan wa sahlan. Mau berapa rombongan datang, alhamdulillah. Jadi tidak ada ceritanya mau dikirim rombongan nolak, itu tidak ada. Itu harus istighfar banyak-banyak dan termasuk juga didoakan kunut kalau subuh itu. Bukan hanya Palestina, tapi juga saudara-saudara yang tidak menerima jamaah. Ya, ini Pak Rofadi keras ya, Ben. Tidak patek paham soalnya. Paham. Termasuk surah-surah ini. Termasuk kawan-kawan kami. Artinya surah-surah. Masya Allah. Nah, jadi itu targetnya bagaimana supaya masjid-masjid itu nanti hidup 5 amal. Makomi. Hidup 4 amal Masjid Nabawi seperti di zaman Nabi. Karena kehidupan Nabi ya kehidupan 4 amal itu. Sehingga kehidupan beliau itu jadi asbab hidayah di seluruh dunia. Hanya 40 tahun beliau usia menjadi nabi, diangkat oleh Allah menjadi nabi rasul, beri wahyu, 23 tahun saja masa dakwanya, tapi dakwah agama tersebar di seluruh dunia. Insyaallah siap. Insyaallah begitu. Jadi insyaallah kita kembali dari musyawarah ini nanti, insyaallah bagaimana supaya semuanya kita action. Kata-katanya itu action untuk mentereng sidik. Maksudnya kita pulang itu semuanya tidak duduk, tapi kita semuanya gerak. Gerak di masjid kita masing-masing. Sehingga masjid-masjid karbon, masjid-masjid ahli dakwah, masjid-masjid para kudama, wakil-wakil musyawarah di sini ini, itu diharapkan semuanya itu hidup daripada makominya betul-betul. Nah, gimana caranya? Yo ikrom, yo doa, menangis waktu malam, ya kan? Siang hari silaturahmi, bawa oleh-oleh, itu dipraktekkan. Bukannya diteorikan saja. Kalau teori sudah banyak tunggale, sudah banyak yang bisa. Orang Jawa bilang oke tunggale, bro. Oke tunggale, bro. Ngono oke tunggale. Bet gedang buah pakel begitu sok ngomong sok ngelakoni, jangan ya. Kita ini harus menjadi contoh di masjid-masjid kita, di kampung kita. Meskipun kita juga punya pekerjaan yang lain, ada yang ustadz, ada yang PNS, ada yang petani, ya kan, ada yang pedagang, itu silakan, tapi ini makomi itu yang harus istilah dipikirkan betul-betul. Insya Allah kalau kita ada kesungguhan, ada tangisan kita kepada Allah, tawajuh, ikram, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita. Bersedia insya Allah. Demikian juga Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita saling ikram di tempat musyawarah ini. Umpamanya ada tempat yang panas, jauh dari kipas, itu kita yang nempati. Yang dekat dengan kipas, biar ditempati kawan kita. Mari sini Pak Ustadz, umpamanya ada kawan kita Ustadz, itu dimuliakan. Kiai umpamanya dimuliakan. Janganlah silahkan salah sendiri Pak Kiai datangnya lambat, biar panas-panas itu dekat WC situ silahkan. Saya kan datang awal. Nah, itu bukan orang lama. Sifat orang lama itu adalah ikram kepada yang lain. Insya Allah. Demikian juga tempat 1-2 silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ada tulisan umpamanya maaf untuk surah, nah itu ya sebaiknya jangan digunakan karena surah ini juga sudah ada yang udur-udur. Baca Abdurrahman, saya suida, nunggu suwe-suwe kepoyo malah jadi suloyo, ya kan? Ya itu artinya bukan kami minta dihormati, maksudnya bukan. Karena kami itu banyak istilahnya musyawarah.
Ya sampean gini ya. Kita masih musyawarah itu. Dikira suruh ku enak ngono wah nggone AC iya ketoke. Lah nek ya turune keri, madange keri. Iya kan? Urunane luwe akeh. Itu perlu tak sampaikan dikira biar maksudnya itu biar tidak salah anggapan. Nah, gitu. Itu ya insyaallah ya. Jadi itu di belakang itu kan ada 3 tempat itu ya itu biar untuk orang-orang tua kita. Nah aku pindah rapopo. Artinya kalau yang sudah ngempet-ngempet itu kan mesake gitu maksudnya itu. Bukan apa-apa ini. Nah, itu tempat-tempat fasilitas yang memang digunakan, ya monggo digunakan tapi sesuai dengan tempatnya. Jangan seperti khutbah Jumat tadi zalim namanya itu. Kalau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oh, sudah dekat sana yuk ke sana aja kok dadak ke sini. Itu juga bisa katakan zalim sampean ini. Wong tinggal ke sana dekat kok dadak ke belakang umpamanya itu artinya gampangnya itu begitu. Jadi baik tempat tidur, demikian juga mungkin makan, gitu. Ada yang lauknya enak, ada yang kurang enak, ada yang keras, ada yang empuk. Yang empuk itu biar dimakan kawan kita dalam satu nampan itu, yang agak keras-keras yang kita makan. Jangan tahu empuknya hanya sedikit, langsung ditarik ke depan kita. Kawannya lihat gini ya tidak berani mau ngambil umpamanya. Jangan, taruh di tengah atau langsung dipotong-potong, dicuil-cuil. Nah gitu. Salah ya. Ini orang-orang lama itu perlu diingatkan ada pada makan itu. Nah, ya. Sebab orang-orang lama ini kalau dilihat tuh yang sisa itu mesti nasinya. Harusnya kalau orang lama kan sisa itu lauknya, bukan nasinya. Kebanyakan kan nasinya yang sisa itu. Lauknya habis. Dimakan, jadi rebutan. Nasinya yang sisa. Istilahnya itu begitu. Misalnya kita belajar dari hal yang mudah-mudah ini. Itu ikram. Salah ya? Demikian juga gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau bisa 3 hari, off-kan HP-nya. Ini kami suruh juga saling target ini. Jangan begitu rampung program langsung gerayak HP langsung cacet. Ada WA enggak? Enggak ada WA, kita mulai WA. Jangan. Kalau bisa itu umpama saya itu jadi pengurus Telkomsel atau Indosat itu tak suruh madamkan yang jalur ke sini itu. Tapi yang saya hanya pemakai ya enggak bisa, maka ini yang pakai itu harus diatur sebaik-baiknya. Jangan sampai karena ini kita tidak bisa baca Quran, tidak bisa zikir pagi petang, tidak bisa doa yang agak panjang, tahajud terganggu, muzakarah iman yakin dengan kawan-kawan tidak berjalan. Ini kan kita lihat juga duduk saling bersebelahan saja, tidak kenalan, tidak bicara. Kalau dulu kan begitu akrab waktu masjidnya masih di bawah dulu, tahun 90. Dulu itu di sini, mesinnya di bawah, ini kan sudah dinaikkan. Pak Dr. Nur di situ. Dulu kami dengan almarhum Pak Jajang, itu di bagian taskel itu masih akrab, tidak ada begini-begini, tidak ada godaan. Seneng yo, apa itu capek baca Quran, sholat sunnah, doa, wirid itu dijaga betul. Sekarang ini sudah bergeser ini. Ini maksudnya mau kita kembalikan lagi itu. Ya meskipun tidak bisa full, tidak apa-apa. Tapi maksudnya itu supaya diatur penggunaan, maaf setan kepeng ini. Misalnya ikut-ikut saja. Jadi itu sangat mengganggu. Kalau dulu orang keluar kan tahu godaannya itu hanya setan dan nafsu. Tapi sekarang ini tambah ini. Sehingga kadang-kadang karpun berangkat keluar, Quran ketinggalan, tasbih ketinggalan, tidak apa-apa nanti di sana banyak Quran. Di sana ada tasbih. Sampai kadang-kadang buku taklim ketinggalan ya serap apa-apa. Engko tuku nang bae niku. Tapi kalau HP ketinggalan, balik kanan. Ambil sih. Nah, itu. Jangan kalau bisa itu nanti selama Jumat, Sabtu, Ahad ini nek istilahnya paketannya HP segen HP sik bae. Enggak usah bingung dibelikan. Insyaallah. Ini maksudnya terus terang aja biar mudah. Nyernanya itu biar mudah. Ini guyon yang tenanan ini maksud saya itu. Itu supaya nanti semuanya insya Allah tawajuh di sini. Bisa kenalan dari Sabang sampai Merauke ada nih. Dari Aceh sampai Merauke sana, sampai Timika, sampai Nabire. Itu ada ini. Di sini semuanya.
Orang Jawa bisa tahu dakwah di Nabire, orang Jawa bisa tahu dakwah di Aceh, meskipun belum ke sana. Dengan apa? Dengan ikhtilat tadi itu. Kenalan, Masya Allah, sampai dari mana? Dari Nabire, sampai dari mana? Dari Timika, sampai dari mana? Dari Weh, Pulau Weh, 0 kilometer. Sabang, umpamanya. Nah, ini saya dari 0 kilometer Merauke. Nah, gitu. Sehingga nanti tahu keadaan di sana. Insya Allah siap? Jadi suasana itu suasana dakwah, iman, yakin. Wah, maka nanti rahmat Allah, barokah itu akan turun di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya insyaallah. Kemudian juga daerah-daerah yang mungkin mau musyawarah, tapi kalau sudah terjawab enggak usah lapor ke surah juga bagus. Bagaimana ini nanti mau menghadap, alhamdulillah ini semuanya sudah baik sendiri, bagus. Setelah dengar bayan-bayan, artinya kok dipikir-pikir, wah ini alhamdulillah baik, sudah, tidak usah kami tak ngalah saja dengan kawan-kawan, tidak usah menghadap ya bagus. Mongko dadak menghadap, wah ini jadi mumet kita ini. Menghadap itu kalau Kargosari alhamdulillah tempat kamu itu makomi meningkat sekian, intikoli meningkat sekian, itu alhamdulillah. Ini tidak. Melapor itu ini begini, yang itu begitu. Wah, ya, jadi pemikiran itu artinya. Ya, umpama itu artinya selesai sendiri itu lebih bagus gitu. Jadi jangan apa-apa harus menghadap surah yang manusia biasa. Dikira malaikat lebih enggak. Itu artinya itu kalau bisa diselesaikan di daerah itu sendiri lebih bagus. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita sama-sama belajar di sini supaya dakwah di negara kita ini semakin maju lagi insyaallah. Kalau kita sungguh-sungguh insyaallah ini sering para masyayikh mengatakan Indonesia itu mudah-mudahan jadi rewin kedua. Insyaallah bisa jumlah penduduknya itu lebih banyak dari Pakistan. Jumlah muslimnya, jumlah masjidnya juga lebih banyak kita ini. Kenapa Pakistan bisa kok kita tidak bisa? Ya, Pakistan itu tangisannya begitu rupa. Namanya dengan dakwah itu begitu rupa, memuliakannya. Mengagungkan kerja dakwah itu sudah wujud di sana. Orang lagi potong rambut, begitu ada jaulah yang dipotong dengan yang motong, itu langsung balik kanan. Itu jadi yang dengar itu, waktu kemarin kami dengan orang-orang baru itu tertawa. Dari rambutnya hilang separuh, ning ngrungokne jaulah. Kalau di Indonesia kan marah. Kamu itu tidak lihat. Kalau saya ini lagi kerjakan gitu. Motong aja kok dijaulai marah. Di sana itu langsung ditinggalkan. Berapa konter itu kan langsung balik kanan semua. Dengarkan jaulah. Orang supermarket jaga toko itu kan lagi ngejoli, begitu jaulah datang berhenti itu. Padahal belum selesai jualannya itu. Apa namanya? Uangnya tadi itu. Baliknya berapa? Sudah berhenti. Langsung balik kanan, dengarkan orang jaulah. Nah, mudah-mudahan tidak lama Indonesia juga begitu. Datang ke kantor direktur, begitu ada orang jaulah datang, langsung direktur yang sudah kenal dakwah tadi kumpulkan anak buahnya, minta waktu sebentar, suruh bicara orang jaulah tadi itu. Nah, itu namanya sudah azamatul dakwah atau keagungan dakwah itu betul-betul sudah masuk di hati mereka. Ya memang alhamdulillah sudah lama di sana. Nah, itu insyaallah Indonesia tidak lama lagi nanti akan seperti itu. Kalau kita ini betul-betul tawajuh insyaallah penahanan dakwah